Halo semuanya. Ini agak sedikit beda. Jadi kali ini saya bikin video lebih kepada penasaran. Sekalian aja rasa penasarannya mau saya dokumentasikan. Nah, apa yang bikin penasaran? Yang bikin penasaran itu sebenarnya banyak, cuma kita nggak bisa bahas semuanya. Jadi satu aja lah dibahas dulu. Nah, biasanya rasa penasaran itu kan selalu kita sering eh, cari di internet. Nah, kira-kira rasa penasaran kita itu jawabannya seperti apa? Nah, kebanyakan kita cari jawabannya selalu di Google. Nah, kali ini yang mau aku cari tahu itu adalah sebenarnya kita ini sudah ada di puncak teknologi atau enggak sih gitu. Jadi sebenarnya kita tuh sudah berada di puncak teknologi atau enggak. Nah, aku mau tanya Google nih, kira-kira tahu nggak jawabannya? Eh, Kalau aku tanya Google, nah coba langsung aja Google. Kita ini sudah ada di puncak teknologi gitu ya. Apakah aja ya, apakah kita sudah berada di puncak teknologi? Sebenarnya gini, kalau sepintas kalau sepintas kulihat eh, kayaknya kita tuh sudah semacam stuck di tempat gitu, kayak semua itu sudah ada di genggaman dan kita bisa melakukan apapun itu sudah di dalam genggaman. Dan seolah-olah itu sudah membuat kita berada di satu kondisi bahwa kita sudah memenuhi segala hal yang kita bisa kendalikan dengan satu hal, yaitu di genggaman tangan kita. Jadi seolah-olah kita tuh kayak ngerasa apapun bisa kita penuhi hanya dengan kita scrolling saja atau kita pilih-pilih tab-tab tertentu, ngeklik tertentu dan itu udah cukup gitu. Apakah kita sebenarnya menginginkan keadaan itu atau sebenarnya masih ada lagi hal yang perlu untuk kita eksplor kembali karena eh, sebenarnya ada satu sisi di dalam teknologi itu yang kayaknya itu juga menjadi efek negatif ya, di mana teknologi itu kan memudahkan meringkas me, apa, membuat kondisi di mana kita tidak terlalu banyak apa namanya bukan beraktivitas tapi bereaksi di situ terhadap suatu kondisi. Misalnya nih kalau misalnya kebiasaan kita kalau mau beli makanan kan badan kita bergerak, minimal kita naik motor kemudian kita beli makan, tapi sekarang ini kita dengan klik klik ini klik itu makanan yang datang sendiri ke kita, ya bukan makanannya yang langsung datang tapi ada aplikasi tertentu yang membuat kita bisa memesan makanan dan makanan itu diantarkan kepada kita dan langsung sampai ke kita ya. Nah, apakah itu merupakan bagian dari puncak sebuah pengalaman experience dari teknologi kah atau sebenarnya belum kayak gitu? Nah, itu yang sampai sekarang ini saya masih penasaran kayak gitu karena beberapa tahun ini kita tuh kayak cepet banget sudah semuanya itu instan dan semua itu langsung berada di suatu kondisi di mana kita sudah bisa kendalikan itu semua by phone di tangan kita, bahkan eh, apapun ya, mulai dari kita seperti tadi aktivitas untuk memesan, aktivitas untuk mengendalikan, aktivitas bahkan untuk editing video pun kita biasanya lakukan di komputer, sekarang udah bisa kita lakukan di smartphone seperti itu. Nah, apakah sudah seperti itu merupakan bagian dari puncak teknologi kah atau bukan? Kayaknya saya terlalu banyak ngomong ya. Tapi itu kalimat pertanyaan yang selalu sering saya tanyakan. Jadi apakah kita itu sebenarnya sudah berada di puncak teknologi? Kira-kira Google tahu nggak ya jawabannya? Karena kan tugasnya Google hanya mengindeks informasi yang ada. Kita enter. Nah, mungkin kita nggak semua pembahasan dari situs ini kita bahas ya. Bukan kita, ya lebih ke saya sih Mbak. Saya coba melihat
Kira-kira pertanyaan ini ada nggak sih yang mungkin ada yang mempertanyakan kah, atau sebenarnya hanya saya sendiri saja yang nanya? Jadi ini lebih kepada membaca dan bereaksi terhadap apa yang saya baca. Jadi read and react, boleh. Jadi saya baca dan saya bereaksi atau saya menanggapi tentang apa yang saya baca. Jadi apakah kita sudah berada di puncak teknologi? Apa itu industri 4.1 dan bagaimana Indonesia menyongsongnya? Itu pembahasan yang berbeda ya. Tapi nantilah kita bahas itu. 60% desa di Indonesia sudah tersentuh TIK. Belum menjawab apa yang jadi pertanyaan saya. Perkembangan peradaban dunia harusnya apa ini? Nah, ini termasuk yang bisa membuat kita penasaran untuk ngeklik ya. Tapi nanti dulu, kemajuan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif ya. Mengapa Islam seolah tertinggal dalam perkembangan? Oke, negara berkembang semakin berdaya dalam kemajuan. Manusia sudah di puncak sombong. Ini berat ini pembahasannya. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, peneliti ITB buat pemodelan prediksi. Kayaknya mungkin tidak ada ya yang mempertanyakan hal ini. Berat juga ya pertanyaannya mungkin ya. Atau ini dalam konteks bahasa Indonesia mungkin ya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas pakai bahasa Indonesia aja. Misalnya kalau kita tanyakan dengan konteks pertanyaan yang sama, kita berada saat ini di peradaban perkembangan peradaban manusia harusnya, menurut Agus, teknologi tidak harusnya dipandang sebagai sebuah peradaban. Negara peradaban, cara berpikir modern, dinamis, bersifat manusia menyikapi dampak dari perkembangan. Dampak dari perkembangan. Puncak teknologi mungkin ya. Mungkin bisa kita cari di YouTube mungkin. Tapi kayaknya kita nyarinya fokusnya di Google aja. Puncak teknologi manusia pada era. Puncak dari teknologi. Nampaknya kemajuan teknologi dari masa ke masa. Yuk, saat ini puncak dari teknologi minimal adalah satu yang membahas lah. Paling nggak ada lah yang membahas dari puncak teknologi pembahasan. Ada yang membahas tentang itu. Mungkin ada ya. Berat juga sih pembahasannya. Kira-kira memang nggak ada ya orang yang membahas tentang ini ya. Puncak dari sebuah pembahasan teknologi. Saat ini. 2017. Beritanya udah ada luasa. 7 teknologi baru untuk memenuhi gaya hidup digital. Puncak revolusi industri 4.0, puncak perkembangan dari teknologi.
Ya, kalau secara pembahasan di revolusi industri sih banyak ya pembahasannya. Kayak IoT, atau data mining, atau big data. Ya, itu sudah memang seperti itu. Tapi sebenarnya apakah itu bagian dari akhir ya? Saat ini berat sih pembahasannya. Mungkin kita nanti bisa bahas ini secara terpisah ya. Ini Kemenak ngebahas tentang ini ya, pengaruh kemajuan teknologi komunikasi informasi terhadap karakter anak. Wah, bukan nih. Apa saja teknologi yang sedang berkembang saat ini? Ternyata ada orang yang mempertanyakan hal yang sama. 10 tren IT. Bergeser ya pertanyaan kita ya. Dari apakah kita sekarang berada di puncak teknologi? Sekarang malah melihat artikel perkembangan teknologi saat ini. 10 tren IT di tahun 2022 dari artificial intelligence AI sampai dengan virtual reality. Jadi apa saja tren yang berkembang tahun 2022? Dari waktu ke waktu perkembangan teknologi terus berkembang. Nah, termasuk karena adanya wabah pandemi sehingga menimbulkan teknologi tren digital di mana hampir semua pekerjaan dilakukan secara daring. Nah, kita sepakat di situ. Sehingga masyarakat dunia juga dituntut untuk melek terhadap perkembangan dan kemajuan teknologi. Oke. Teknologi selain dapat memudahkan beragam kegiatan manusia dan tidak dapat dipungkiri juga menumbuhkan ancaman tersendiri mulai dari tingkat keamanan data. Ya, itu jadi isu umum ya, maksudnya hak privasi itu menjadi sesuatu yang pembahasan paling utama dalam keamanan, terutama untuk keamanan data pribadi ya. Nah, perkembangan teknologi juga dimanfaatkan oleh institusi dan lembaga pendidikan tak terkecuali perguruan tinggi. Nah, apalagi perguruan tinggi juga menjadi pusat inovasi untuk perubahan-perubahan teknologi. Nah, terus apa trennya saat ini 2022? Ini berita dari Sevilla, berita dari website Sevilla, Sevima. Saya nggak tahu ini website apa. Mungkin website promosi ya. Ya, by the way, tren IT di tahun 2022. Pertama, artificial intelligence machine learning. Ini memang paling ramai sekali dibahas. Dan memang kita harus punya background background dasar pemahaman yang lebih spesifik untuk membahas tentang ini ya. Terus ada RPA, otomatisasi proses robotik, hybrid cloud. Wah, ini hybrid cloud ini lagi ramai nih memang nih. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang cloud computing, kemudian mereka saling berkolaborasi dan kita bisa menggunakan fasilitas itu. Kemudian edge computing, LMS berbasis cloud, LMS learning ya mungkin. Komputasi kuantum, wow, komputasi kuantum, teknologi 5G, ya ini sudah mulai ramai. Keamanan cyber, kemudian IoT berbasis ekosistem untuk mengendalikan beberapa device elektronik, realitas virtual dan realitas bertambah, apalagi sejak Facebook mulai ngumumin tentang metaverse-nya, semua jadi ramai. Itu yang lagi ramai saat ini. Nanti kita coba bahas lagi ya. Ini singkat saja sih materinya. Terima kasih untuk Sekira telah